Oke, udah siap Pak? Baik Pak, kita hari ini sebelum observasi kita adakan percakapan praobservasi dulu untuk mengetahui nanti di kelas kira-kira apa yang Bapak mau jalankan dan tujuan pembelajarannya seperti apa, strateginya seperti apa. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya nanti Pak yang Bapak pilih apa ya? Untuk tujuan pembelajaran itu kan ada 3. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai semua, tapi seandainya tidak bisa tercapai semua, paling tidak tujuan yang pertama itu bisa tercapai, yaitu menganalisa dampak globalisasi terhadap keberadaan budaya nasional. Terus untuk area pengembangan yang Bapak mau capai itu yang sesuai dengan PMM kemarin, Bapak ingat apa aja? Karena nanti dalam prosesnya yang akan saya perhatikan dan nilai, salah satunya adalah hal itu. Nah, itu saya lupa itu. Nah ini Bapak harus ingat untuk area pengembangan, karena nanti dalam penilaian di Ekinerja saya lebih fokus ke hal yang Bapak pilih itu. Mungkin nanti Bapak bisa buka kembali PMM apa yang Bapak pilih. Tapi untuk pengingat kira-kira ada seingat Bapak gitu, apa yang Bapak mau kembangkan? Lupa ya Pak ya? Kalau nggak salah nih, Iya. itu meningkatkan motivasi belajar anak apa? Jadi saya cek lagi. Terus kalau tidak salah kan meningkatkan motivasi belajar anak. Nah strategi yang Bapak siapkan apa? Seperti yang Bapak pernah tulis juga di diskusi persiapan, kan ada tuh strategi yang Bapak mau lakukan supaya meningkatkan motivasi anak di kelas itu tercapai gitu. Strategi apa yang Bapak gunakan nanti di kelas? Nah, kalau strateginya mungkin ya ada beberapa macam. Yang pertama, menyampaikan kata-kata motivasi di dalam kelas. Kemudian apabila dari kata-kata motivasi di dalam kelas itu kemudian ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kemudian menghubungi saya akan jelaskan lebih detail tekniknya, caranya gimana biar mereka bisa meningkat motivasi belajar. Kalau saya boleh menambahkan mungkin nanti Pak berkaitan dengan motivasi, mungkin di awal nanti tidak lupa untuk mengingatkan peraturan kelas, karena mungkin itu nanti akan saling berkaitan juga. Oke Pak, itu aja. Mungkin bisa ditandatangani dulu, nanti yang ini nanti saya lengkapi. Yang ini karena tadi Bapak lupa. Sudah sini. Nanti di kelas berapa Pak? 8. Oke, kita ke sana. Oke, kita mulai, Bu. Oke. Ya, gimana? Udah siap? Siap dan tidak siap. Sudah siap. Ya. Nanti di kelas 8B ya? Iya, Bun. Tidak IPA. Nah, jadi kita nanti ada 3 urutan. Yang pertama pra hari ini, sekarang, kemudian nanti setelah di kelas itu observasi yang benar-benar observasi, dan terakhir pasca. Pra itu kita ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah disiapkan di PMM. Oke, yang pertama untuk tujuan pembelajaran, kira-kira yang sudah Ibu siapkan apa tujuan pembelajaran? 1. Menjelaskan pengertian dari getaran. Yang kedua, menyebutkan variabel getaran. Nah, ini menjelaskan pengertian getaran. Yang kedua, menyebutkan variabel-variabel getaran. Terus? Yang ketiga, hubungan antara frekuensi dan Apa periode. tiba-tiba hubungan?
dari getaran itu kan dapat variabel bun. Oh, Variabel oke. itu ada frekuensi sama periode. Nah, Nah, baru hubungan mereka berdua ini apa gitu. tujuannya hubungan. Hah? Tujuannya Menjelaskan hubungan. Oh, menjelaskan. Karena harus ada kata. Iya, operasional kan. Sudah ini. Ibu? Enggak. Iya, dikirimkan aja satu dua. Oh, sudah Bu. Ini beda kue makan. Itu nggak usah, pasti Makanya makan masih ada dua. oh, terima kasih. Oke, nah jadi kalau dilihat ini sepertinya masih di tahap C1 ya. Nanti mereka menganalisis Bun sebentar. Gimana? Tapi nanti ini mereka harus ada praktek Bun. Melalui praktikum dan diskusi Nah. siswa dapat. Jadi Nah, belum ya, Hah? untuk pertemuan ini hanya ada praktek Bun hari ini. ini, tapi kalau dilihat dari tujuannya hanya menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan, tidak ada. Harusnya pertama tadi Bun dari ceramah dan diskusi, dari praktikum dan diskusi siswa dapat, gitu. Berarti kan Mereka dapat gitu nah. melakukan praktik apa Ah, harusnya ah, gitu ah, ya. Karena Laku- kerja operasional iya. harusnya lebih. Kalau dilihat dari kayak gini kan hanya kayak mengingat. Iya mengingat gitu. Harusnya praktikum dulu Bun. Oke. Terus untuk area pengembangan yang khusus yang hendak ibu capai yang sesuai dengan penilaian kinerja kemarin yang Kemarin itu ada dua Bun, Ada dua. menjelaskan dengan mudah Oke. sesuai dengan kondisi pemahaman awal peserta didik. Ya, nanti saya catat untuk lihatnya. Kemudian yang kedua, Yang kedua itu kalau nggak salah itu memberikan contoh yang kontekstual Bun. oh iya, Nah. betul dan relevan. Dengan kehidupan Oke. peserta didik. Jadi nanti untuk kegiatan observasinya itu akan saya fokuskan kedua hal ini, Oh iya. di mana tujuan pembelajarannya harus tertuang, harus Iya. ada, jangan sampai tidak sesuai. Harusnya yang ketiga itu menganalisis Bun, saya salah. Oke. Menganalisis. Iya, menganalisis. Kemudian area pengembangannya juga harus dilaksanakan. Iya, yang dua-duanya tadi ya, Iya. menjelaskan dengan mudah, memberikan contoh kontekstual. Kalau misalnya dalam pelaksanaan tadi ada kata-kata memberikan contoh, berarti nanti pelaksanaan nanti yang harus dicontoh. Terus strategi yang ibu sudah siapkan kemarin kan di penilaian kinerja ada tuh ke apa yang ibu lakukan agar nanti perilakunya tadi bisa dilaksanakan. Apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu persiapkan? Yang saya persiapkan Bun, yang pertama itu nanti Bun, saya mengarahkan siswa untuk mengamati dulu video singkat Bun dari Ayunan Bandul lewat PPT. Setelah itu saya memberikan penjelasan dulu Bun, memberikan penjelasan mengenai materi getaran, kemudian membagi kelompok, mengarahkan mereka untuk melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum, mereka diarahkan untuk berdiskusi dari hasil praktikum. Hasil diskusinya bukan presentasi Bun, tapi kayak gallery works gitu, ditempelkan di dinding. Jadi setiap kelompok mereka mengunjungi hasil kelompok-kelompok lain Bun. Jadi yang menurut mereka beda, mereka catat. Nanti pertanyaannya kita diskusi lagi, kita buat kesimpulan. Kalau dilihat itu seperti sintaks sebuah model ya. Iya. Itu apa itu model? Dia langsung pembelajaran langsung Bun, direct Langsung. pembelajaran langsung. Berarti menggunakan juga apa tadi wall Gallery works Bun. Gallery wall. Oke, sepertinya tidak ada yang perlu saya tambahkan untuk pelaksanaannya di kelas. Harusnya kan diminta untuk ada catatan khusus, tapi sebenarnya tidak ada. Sudah saya kalau dilihat dari gambaran ini bagus sekali. Mudah-mudahan. Iya, nanti kita langsung aja melihat di kelas ini. Jadi nanti saya fokusnya ke situ dan jangan lupa untuk pembelajaran mendalamnya juga harus ada minimal dari 3 tadi kan. Kalau dilihat sih kayaknya sudah ada apa ya, bukan menyenangkan apa sih, bermakna kayaknya sudah ada yang ya. Contoh kan kontekstual tadi Bu, memahami dikasih penjelasan. Tapi kemudian jangan lupa juga untuk terus mengingatkan peraturan Iya, kelas. ada Bun, sudah saya buat Oke. kesepakatan kelas. Oke, kalau gitu kita ke kelas. Oke. Kita mulai ya Bu. Gimana? Udah siap? Jadi kita masuk ke pra observasi. Nanti ada 3 kali saya melakukan observasi. Yang pertama yang sekarang pra, kemudian observasi di kelas, sama nanti yang terakhir pasca observasi setelah selesai semua observasi. Untuk pertanyaannya ada 3 berkaitan dengan PMN yang sudah dilaksanakan,
yang sudah dikerjakan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu mau capai untuk hari ini ada berapa? Ada satu, Oke, apa itu? mampu meminta dan memberikan petunjuk preposisi dari ruangan yang ada di sekolah dengan benar, Berikan petunjuk. atau preposisi dari ruangan yang ada di sekolah dengan benar. Kalau yang area pengembangan yang hendak Ibu capai yang sesuai dengan PMM kemarin, Ibu masih ingat? Ibu pilih berapa? 2. Dua. Apa aja? Nggak apa-apa lihat ini. Gak apa-apa. Gak harus hafal. Menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Yang kedua, memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Oke. Berarti nanti fokus saya dalam observasi ini melihat apakah tujuan pembelajaran disampaikan dan dijalani. Yang kedua, apakah Ibu area pengembangan yang Ibu capai ini Ibu laksanakan di kelas. Fokus saya ke situ. Nah, untuk strategi yang Ibu siapkan atau yang nanti Ibu akan gunakan di kelas untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini apa? Strategi Ibu. Strateginya kayak model demonstrasi gitu. Oke. Menggunakan metode administrasi. Kemudian Nanti ada tugas kelompok, mengelompokkan, kemudian kalau menampilkan video itu oke, berarti saya bukan demonstrasi itu, pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, asosiasi dan menganalisis. nah, kira-kira dalam pembelajaran ini nanti apakah juga nanti sudah masuk dalam pembelajaran mendalam, mungkin ada menyenangkannya atau bermaknanya? Insya Allah. Dari 3 itu ada satu, minimal kan satu. Saya akan mencoba nanti. Nanti catatan khusus saya mungkin untuk ke depannya, kalau di RPP udah tergambar ya? Iya. Oke. Jadi jangan lupa juga dengan pendekatan PRM ya Bu ya, karena kan itu sudah pelajari, maka kita harus terapkan. Kemudian untuk yang mengingatkan peraturan kelas dan sebagainya itu juga tetap harus dilaksanakan, karena memang harus dilaksanakan gitu. Bukan pas area pengembangan aja. Oke. Kita masuk kelas, kita dulu. Oke, mari kita masuk kelas. Menjadi konsumerisme global apabila makanan sudah tidak kenal nasi padang. Apa lagi? That you can see in the picture. Langsung aja Pak ya. Iya. Nah, tadi sudah melaksanakan observasi dan juga saya sudah beberapa ada poin yang sudah saya perhatikan. Saya sudah cek juga di PMM Bapak untuk yang area pengembangan yang Bapak pilih itu ada 2, meningkatkan motivasi dengan memberikan tantangan yang bermakna dan mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik. Nah, untuk pertanyaan pasca observasi berkaitan dengan pelaksanaan tadi, menurut Bapak, apakah pengembangan yang Bapak hendak capai tadi di kelas dan tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai kah menurut Bapak? Kalau untuk pemberian motivasi
Kayaknya belum, karena saya juga bingung, bukan bingung, memilih waktu yang tepat menyampaikan motivasi itu kapan gitu. Jadi saya coba selipkan, ternyata kayak jadi agak menyimpang jadinya. Kemudian kalau dilihat dari pelaksanaan hari ini dengan pelaksanaan pembelajaran Bapak sebelumnya atau observasi sebelumnya, kelebihannya Bapak untuk pembelajaran tadi apa yang menurut Bapak kelebihan dari pembelajaran? Kalau kelebihannya dari siswa itu terlihat lebih aktif, walaupun ya yang aktif hanya beberapa orang saja, lebih dominan yang pasif, tapi paling tidak sudah menunjukkan adanya perbaikan. Kalau dari saya pribadi mungkin yang itu adalah memberikan semacam pertanyaan di akhir pembelajaran, karena biasanya saya itu di dalam satu pembelajaran tidak selalu memberikan tugas yang untuk dikerjakan saat itu. Jadi kadangkala jelaskan karena waktunya belum habis dan penjelasan belum selesai, jadi belum saya beri tugas. Karena ini tadi temanya kecil ya, berarti jadi bisa langsung. Nah tadi dari yang Bapak sebutkan ada kelebihan, tapi sedikit masuk kekurangan tadi Pak ya. Nah kira-kira kekurangan yang pertama itu kan berkaitan dengan aktif tapi hanya sebagian. Nah kemudian yang kedua biasanya memberikan pertanyaan, biasanya tidak, tapi untuk hari ini memberikan pertanyaan. Nah kira-kira apa yang mau Bapak lakukan ke depannya supaya kekurangan-kekurangan tadi itu bisa terus terlaksana, bisa berubah lebih baik lagi atau terlaksana seperti itu? Karena biasanya itu saya pembelajaran itu bukan per subjudul. Jadi misalnya kebudayaan nasional dalam globalisasi itu kan ada beberapa subjudul. Nah biasanya saya langsung dari judul saya ambil beberapa subjudul misal 2 atau 3, jadi di situ kadang-kala tidak selesai. Untuk hari ini itu kan kebetulan karena saya mengambilnya hanya satu subjudul saja. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya untuk bisa lebih efektif lagi, caranya yaitu cukup ambil setiap pertemuan satu subjudul saja. Untuk motivasinya gimana Pak untuk mau ke depannya? Nah untuk motivasinya mungkin saya akan menyediakan semacam waktu khusus di dalam persepsi yang 10 menit itu, mungkin saya masukkan kurang lebih 2 atau 3 menit setiap pembelajaran untuk kegiatan motivasi dan sebelum refleksi, mungkin seperti itu. Baik Pak, nah jadi nanti yang kita fokuskan untuk kedepannya itu adalah berkaitan dengan rencana tindak lanjut, karena nanti kalau di PMM itu akan ditanyakan apa yang Bapak pelajari kedepannya supaya kekurangan-kekurangan tadi bisa diselesaikan. Nah jadi nanti Bapak bisa mengisi untuk menerapkan per pertemuan itu mengambil satu subjudul saja, kemudian menyediakan waktu khusus untuk memberikan motivasi khususnya di persepsi sama di bagian refleksi. Berarti nanti yang dipelajari mungkin berkaitan dengan persepsi sama refleksi untuk meningkatkan motivasi, gitu Pak ya. Jadi kita sepakati bersama Pak ya untuk rencana tindak lanjutnya itu yang Bapak lakukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya amati juga Pak, mungkin nanti bisa ditingkatkan. Itu berkaitan dengan modul yang Bapak buat. Terlihat kan Bapak dari pendahuluan dan inti diferensiasi konten itu sepertinya sudah dilaksanakan, walaupun tidak ada video tadi sama artikel, tapi setidaknya ada semacam sharing atau apa, itu menurut saya sudah masuk lah. Tapi berkaitan dengan kerja kelompok tadi belum terlalu tercipta begitu, karena melihat Bapak bagus sekali sebenarnya kalau Bapak terapkan ya, tadi ada yang membuat poster, mungkin ada yang simulasi, ada yang podcast,
lalu nanti dipresentasikan. Hanya saja tadi apa tidak sempat mungkin Pak ya atau Itu karena dengan waktu yang Kurang hanya ya. 80 menit itu Mm-mm. kayaknya kalau dulu kan 3 jam pelajaran. Iya. Nah, sekarang 2 jam 2 jam pelajaran kalau 1 jam diambil untuk kurikuler, kadang-kala harus 2 pertemuan baru bisa membentuk Iya, kelompok gitu. oke. Nanti mungkin kedepannya mungkin bisa di apa ya? Kita cari trik-trik yang Iya. lebih cocok gitu. Karena dalam kurmer terus ini pembelajaran yang sekarang ini kan memang harus ada kegiatan kerja kelompok bersama begitu. Jadi mungkin kedepannya ya Pak ya. Ya. Oke, itu aja. Kita tanda tangan. Terima kasih Pak. Kasih Bu. Jadi ada 3 pertanyaan berkaitan dengan refleksi tadi pembelajaran. Coba Ibu sampaikan kira-kira apakah tujuan pembelajaran sama area pengembangan yang tadi kita mau capai itu sudah tercapai? Yang tujuan tadi saya 3 kan Bun. Iya. Yang ketiga tadi Bun, kehabisan waktu Bun. Maksudnya ada beberapa yang belum, yang analisis hubungan yang saya lihat masih ada beberapa orang itu Bun yang belum kira kehabisan waktu kan. Oke, jadi ada satu variabel ya, satu tujuan yang Belum tidak- dicapai semuanya Bun. Kalau untuk dalam kegiatan pembelajarannya, pelaksanaannya, atau pengelolaannya, atau teknisnya lah gitu, kira-kira ada tercapai nggak? Hanya sama modul ajarnya belum ya Bun ya. Belum lah. Belum apa itu? Yang belum sesuai sama modul langkah-langkahnya yang pas dipraktis sama modul ajarnya. Belum urutan lah gitu. Ada 1 atau 2 gitu ya. Kalau itu sih nggak masalah sih. Oh, Ya, tapi berkaitan dengan area pengembangan ini kan menjelaskan dengan mudah sesuai pemahaman awal dan memberikan contoh yang kontekstual dan relevan. Kira-kira udah tercapai? kalau tadi yang menjelaskan secara pemahaman awal, yang kontekstual dulu. Yang kontekstual tuh sudah aku sampaikan tadi Bun, kayak getaran itu misalkan ketika kita berbicara keras kita akan merasakan ada getaran dalam tenggorokan kita Bun. Jadi contohnya kipas angin, contohnya apa tadi HP, kalau di kalau untuk yang pertama menjelaskan apa ya tadi? Ayunan. Bukan tadi Bun yang area yang pertama tadi Bun yang apa menjelaskan dengan mudah. Sesuai pemahaman awal. Harusnya saya tadi itu harus kasih asesmen awal dulu Bun, soalnya saya belum tahu kondisi awalnya kreditatifnya kejauhan itu harusnya saya tentukan. Oh ini yang nggak paham di sini. Kalau asesmen awal itu sebenarnya bisa dengan pertanyaan pemantik aja. Tadi saya sudah kasih. Terus jawabannya apa? Kan nggak dijawab benar, saya cuma mengarahkan tapi nggak butuh jawaban gitu tadi, cuma sekilas saja kayak gitu tadi. Aja ya. Iya. Kalau misalnya ibu butuh karena asesmen awal kan bisa dari pemantik kalau ada jawabannya Iya kan iya bisa. gitu iya bisa. Nah kalau dilihat dari pembelajaran tadi, kira-kira apa kelebihan yang ibu miliki dibanding pembelajaran ibu sebelumnya? Kalau tadi saya lebih sukanya ke galeri sih Bun Walsh tadi. Artinya lebih aktif lah siswanya kiri kanan. Kalau presentasi kan pasti 1-2 orang aja yang kiri kanan kan. Kalau galeri Walsh tadi ada yang menjaga, ada yang kiri kanan. Yang kedua kalau yang praktikum tuh lebih enak sih Bun, harus didampingi terus. Kalau tidak siswanya yang sebodoh aja. Datangi terus ke tiap kelompoknya, didampingi. Kalau misalnya nggak praktik itu sebenarnya bisa juga sih kalau kerja kelompok. Iya, Yang benar. penting Dampingi. Dampingi. Nah, itu. Karena kalau tidak diperhatikan itu mereka Siswanya nggak kerja. iya. Mhm. Sebodoh. Terus kalau untuk kekurangannya mungkin dari teknisnya atau dari mana-mana aja lah. Iya, iya. Pembelajaran tadi ada nggak? Sama. Kekurangannya Bun, lebih banyak membaca lagi, cari lagi. Siapa nih yang model. membaca? Oh ibu. Saya.
lebih banyak cari model pembelajaran lain lagi, Bun, supaya siswanya merasa senang. Karena kan apa tadi saya lupa apa namanya. Apa Bun yang biasanya bikin siswa apa namanya PPM apa saya lupa. Betul. Yang waktu untuk mereka main game untuk tanya jawab apa itu namanya? Speaking, ya. Harusnya saya tambah. Kadang kalau setelah Diskusi diskusi agak tenang, perlu diselipkan sedikit. Tepuk tangan dulu. Iya. Ada lagi kalau untuk kekurangan? belum saya pikirkan ini terlintas masih di situ. Jadi kalau dirangkum kan ada dua ya yang baru ibu temukan. Yang pertama model pembelajarannya harusnya menggunakan yang terbaru belum dicari, kemudian tidak menggunakan ice breaking. Nah, untuk rencana tindak lanjut berkaitan dengan kekurangan ini kira-kira apa yang mau ibu lakukan untuk Itu tambahan ice breaking-nya tadi itu Bun, menggunakan ice breaking-nya? di sela-sela siswa merasa jenuh atau bosan ditambahkan ice breaking. Kira-kira penggunaan ice breaking-nya ini ibu Lumayan. pelajari buat sendiri atau gimana? Nanti sambil cari belajar online Bun, tapi yang berkaitan dengan materi IPA Bun. Kalau untuk model pembelajarannya gimana? Cari model pembelajaran yang lebih menekankan siswa itu lebih aktif Bun, lebih senang lagi. Di mana ibu cari? Ya belajar Bun. Belajar Cari mandiri di buku Google, ya? ya di buku, YouTube. Di internet ya? Iya. Jadi nanti ke depannya apa yang sudah kita laksanakan ini harus terus dilaksanakan gitu. Jangan sampai nanti sudah dilaksanakan, habis itu karena kembali lagi karena tahun depan lah beda, jadi nggak dimasukkan lagi. Kalau ini tadi sudah kelindahannya udah bagus, ibu udah gunakan apa ya kalau menurut saya tadi ini strategi gallery walls tadi udah bagus. Cuma tadi belum terpicu apa ya menyenangkannya Iya. gitu ya. Mungkin karena tidak ada ice breaking. Ice breaking-nya. Oke, berarti itu ya Bu nanti untuk di penilaian Kedepannya. kinerja. Nanti Ibu tinggal tulis aja apa yang mau Ibu lakukan. Nanti akan saya pantau sampai di akhir tahun. Kira-kira apakah kekurangan atau kelemahan yang Ibu temukan itu sudah Ibu tingkatkan. Biar saya bisa lanjut PNM lagi kan. Iya, ya sudah isi juga. Berarti itu saya bisa foto nggak Bun? Saya isi di PNM? Bisa. Ya kan? Supaya saya nggak apa lagi. Yang penting bisa terbaca aja tulisannya. Iya. Itu aja yang Ibu. Iya. Karena di situ memuat Iya. tindak lanjutnya Ibu mau ngapain. Supaya saya nggak lupa lagi yang tadi kan. Iya. Kalau ibu kalau Bu Delvin itu jam 8.50. Besok ya Bu ya. Berarti kita yang Ekin ini kita isi bulan ini yang ini ya Bun ya. Boleh. Tapi yang punya sejawat kan Bun, bukan sendiri kan? Iya. Ketika kita, tapi kan nggak perlu sih. Karena kan nanti sistemnya kayak kemarin tinggal sinkron. Iya. Tinggal nanti akhir tahun atau akhir tahun kan kita harus upload semuanya. Makasih. Terima kasih. Baik Ibu, gimana perasaannya setelah observasi? Alhamdulillah senang. Senang ya, udah selesai, Lega. udah lega. Baik, untuk pasca observasi supaya masih fresh diingatan, jadi pertanyaannya itu hanya 3, berkaitan juga nanti dengan pengisian yang ada di penilaian kinerja ya Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama itu berkaitan dengan refleksi Ibu. Nah, menurut Ibu, tujuannya pembelajaran tadi kan mampu meminta dan memberikan petunjuk dan seterusnya tentang preposition. Kemudian area pengembangannya itu menjelaskan secara terstruktur dan memberikan penjelasan ya tadi. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah tujuan dan area pengembangan tadi itu sudah tercapai menurut Ibu? Masih kurang Bu. Oke. Kurang maksimal. Kurang maksimal. Iya. Tapi berarti ada yang tercapai Ada. ya. Oke. Kira-kira yang sudah tercapai yang di bagian Yang mana itu? bagian itu mereka menunjukkan arahnya itu sudah mulai bisa. Cuman yang secara terstruktur itu mereka belum karena waktunya mungkin terbatas.
pembuatan kalimatnya ya Iya. maksudnya. Mm-mm. Oke. Terus berkaitan dengan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya, kira-kira apa kelebihan pembelajaran yang Ibu sekarang dibanding pembelajaran yang kemarin atau Kelebihannya hari ini kita bisa langsung melihat kondisi langsung keadaan ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita, tempatnya ada di mana, itu kita langsung terjun Oke, berarti apa ya? secara kontekstualnya itu nyata, secara nyata, nggak cuman gambar ataupun video. Oke. Terus kalau kekurangannya mungkin Kekurangannya mungkin mereka kurang saya pun juga kurang menekankan itu loh Bu, supaya mereka benar-benar memperhatikan ini ruangan ini, mereka tuh kurang apa itu bahasanya Bu? antusias apa? Bukan ya? Apa ya? Iya, kayaknya kurang antusias mereka. Saat diajak keluar itu mereka kayak main-main aja. Oh iya, kurang antusias berarti. Berarti Ibu belum terlalu tegas mungkin ya. Iya, masih kurang terlalu tegas. Nah, ini kan berkaitan dengan bagaimana Ibu mengelola kelas ya jadinya ya. Kalau dilihat dari kekurangan ini. Nah, kita bisa lihat kalau kelebihan kan tidak perlu lagi di apa ya? Utak-atik ya. Iya. Mungkin lebih dipertahankan atau lebih ditingkatkan dengan teknik-teknik yang berbeda, kombinasi, tapi kekurangan ini kan perlu kita tindak lanjuti. Nah, dari kekurangan yang Ibu jelaskan tadi, misalnya Ibu masih belum tegas atau mungkin prosedurnya tadi belum terlalu jelas sehingga anak-anak juga kurang antusias. Apa rencana tindak lanjut Ibu? Yang mau Rencananya nanti sebelum belajar mungkin saya harus kasih tahu dulu sama mereka tekniknya itu seperti ini. jelaskan? Oke. Soalnya tadi nggak ada bimbingan sama sekali, kita langsung aja keluar. Oh iya, langsung tanpa arahan ya. Iya. Kemudian untuk apa namanya ya? Adakah yang mau Ibu pelajari mungkin di mana atau Saya pengennya sih itu Bu, ikut pelatihan yang bagaimana cara supaya bisa melaksanakan pembelajaran mendalam yang benar-benar gitu. Oh, Ini kan oke. baru sekilas aja. iya, pelatihan yang lebih mendalam. Kemungkinan itu kita nanti ada pelatihan berkaitan dengan model pembelajaran. Nah, nanti itu mungkin di situ bisa belajarnya nanti. Entah bulan 5 atau bulan 6, intinya selesai semua kegiatan kita nih TKA dan sebagainya. Iya. Nanti kita baru mulai. Oke Bu, nanti untuk rencana tindak lanjutnya bisa ditulis di penilaian kinerja ya. Iya. Yang pertama tadi nanti Ibu akan memberikan arahan sebelum terjun ke lapangan atau sebelum belajar. Itu yang Ibu tadi rencanakan. Kemudian yang kedua, Ibu berencana memperdalam PM dengan pelatihan. Mungkin nanti bisa belajar di internet, tapi nanti juga ada pelatihan yang akan kita laksanakan di pertengahan tahun ini, Bu. Iya. Karena ya memang kalau kita belajar apa ya, kemarin tuh belajar barengan cuman waktunya kurang gimana ya? Kurang soalnya saya kemarin kan ada double sama Zoom itu, jadi kurang maksimal. Kurang maksimal. Semoga dengan belajar di kelas di sekolah kita sendiri kan lebih tahu lapangan, anak-anaknya juga kita kenal, mungkin bisa lebih mendalam lagi. Oke Bu, silakan tantangannya. Terima kasih. Dengan ini berarti Ibu sudah selesai self-observasi. Oke, Tinggal mikirkan